Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu informasi video mengenai tentang sertifikasi guru gagal untuk diputihkan, Mendikbudristek kecewa, dan RUU Sigdinas gagal disahkan DPR. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video dari video Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang hebat, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Sertifikasi guru gagal untuk diputihkan, Nadiem Anwar Makarim kecewa. Bapak Ibu, terdapat informasi yang sangat penting untuk guru semua jenjang seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK mengenai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut adalah terkait sertifikasi guru yang gagal untuk diputihkan pada rapat kerja pada Selasa 27 September 2022 yang lalu. Pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI tersebut membahas hal mengenai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut membahas kesejahteraan untuk guru, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga jenjang SMK di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada saat ini kita sama-sama sedang berjuang bagaimana caranya agar tunjangan profesi guru itu tidak hilang dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun hal ini dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menghilangkan tunjangan tersebut, walaupun dijanjikan yaitu akan tetap diberikan tunjangan sertifikasi guru, bahkan yang belum mengikuti PPG itu akan secara otomatis akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru tersebut. Tentunya ini berbeda pemahamannya karena setiap pembayaran tunjangan itu harus ada regulasinya yang kuat atau undang-undangnya. Ketika tidak ada regulasi yang kuat, maka akan sulit sekali, bahkan nanti akan bisa dipermainkan dalam pemberian tunjangan tersebut. Nah, berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kemarin dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan saat ini bahwa RUU Sisdiknas itu dikembalikan ke Kemendikbudristek, dan artinya tidak jadi tidak jadi disahkan. Walaupun demikian, pada hasil rapat kerja tersebut, Kemendikbudristek harus menerima kekecewaan terkait hasil yang telah ditentukan pada rapat kerja DPR RI tersebut. Hal tersebut juga mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Jadi hasil rapat kerja antara Kemendikbudristek dengan DPR tentunya menghasilkan kekecewaan, terutama dari pihak Kemendikbudristek, karena rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ditolak oleh DPR dan tidak jadi disahkan.
Bapak Ibu, beberapa hal yang membuat Kemendikbudristek kecewa adalah mengenai gagalnya rencana untuk melakukan pemutihan pada tunjangan sertifikasi guru yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini. Tentunya Bapak Ibu, ketika rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka pengakuan profesi guru yang sudah dikeluarkan sertifikatnya tidak akan punya arti apa-apa karena dilakukan pemutihan oleh Kemendikbudristek, ya. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah bersusah payah mengikuti pendidikan profesi guru dan mempunyai sertifikat sebagai seorang pendidik profesional, itu nantinya tidak akan ada artinya apa-apa, ya, tidak akan punya arti apa-apa ketika itu dilakukan pemutihan oleh Kemendikbudristek. Jadi sama halnya dengan ASN atau PNS lainnya, sama saja. Padahal seorang guru, ya, itu mempunyai profesi dan jenjang karir sebagai seorang guru yang tidak bisa dilakukan oleh ASN yang lain kecuali dia sebagai seorang profesi guru. Selain gagalnya rancangan pemutihan tersebut, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga ditolak oleh DPR RI untuk masuk pada prolegnas prioritas di tahun 2022 ini. Saat rapat kerja tersebut, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut menyampaikan bahwa pada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut adalah untuk memperjuangkan para guru untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, itu bahwa menurut Kemendikbudristek, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Anwar Makarim atau Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa RUU Sikdisnas ini adalah memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Bapak Ibu, selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menjelaskan bahwa maksud untuk kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui rancangan Undang-Undang Sistem tersebut adalah agar pemerintah dapat memastikan UMR untuk guru dapat dilaksanakan. Dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan bahwa guru yang telah melakukan sertifikasi ataupun yang belum untuk melakukan sertifikasi maka tetap akan mendapatkan tunjangan tersebut hingga pensiun. Nah, ini Bapak Ibu sudah jelas bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang digagas oleh Mendikbudristek atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini, ya, bahwa agar pemerintah dapat memastikan untuk kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui rancangan Undang-Undang Sikdisnas tersebut, ya, agar pemerintah dapat memastikan UMR untuk guru dan dapat dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu bahwa ketika rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini disahkan menjadi undang-undang, maka profesi seorang guru itu hilang, melainkan sama dengan PNS yang lainnya, ya. Melainkan sama, bahkan nantinya penghasilannya pun distandarkan UMR, ya, distandarkan UMR. Itu yang sangat menyedihkan bahwa ketika sistem pendidikan nasional itu disahkan, berarti guru tidak lagi mempunyai jabatan sebagai seorang profesi guru,
melainkan sama halnya dengan ASN atau pegawai negeri sipil lainnya ya yang berstandarkan UMR. Selanjutnya, hal tersebut adalah diberikan untuk semua guru yang telah melakukan sertifikasi ataupun yang belum melakukan sertifikasi di satuan pendidikan. Jadi, nantinya ketika RUU ini menjadi undang-undang, maka semua guru ya itu akan diberikan tunjangan sertifikasi baik yang sudah melakukan pendidikan profesi guru maupun belum ya. Padahal bahwa pendidikan profesi guru itu dan yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik ya profesi pendidik itu ya itu membedakan antara profesional guru atau profesi guru dengan ASN yang lainnya ya. Itu dibedakannya di situ ya. Makanya ada pendidikan profesi guru atau PPG ya. Namun hal ini akan dihapuskan oleh Mendikbudristek ya agar ada pemerataan. Bapak Ibu, selain itu juga rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut disahkan, maka guru tersebut tidak perlu untuk mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan yang antrinya panjang. Dalam hal tersebut, Kemendikbud mengharapkan bahwa guru yang telah mengabdi akan segera menerima haknya melalui rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Itu tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika RUU Sekdinas ini disahkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka tidak ada lagi PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan. Semua guru yang baik itu sudah PPG maupun belum akan mendapatkan tunjangan yang sama ya, bahkan yang sudah PPG pun akan diputihkan ya, diputihkan dan profesi guru itu akan menjadi hilang dan hanya disetarakan dengan ASN biasa. Selain itu, Nadiem Makarim juga menyampaikan kekecewaan terkait rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang juga tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Hal tersebut karena rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut ditolak dalam rapat kerja untuk masuk dalam prolegnas prioritas. Nah, ini Mendikbudristek ya, Nadiem Anwar Makarim juga menyampaikan kekecewaannya terkait RUU Sekdinas ini ya tidak masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2022 ya, sehingga semua yang dirancangkan oleh Mendikbudristek itu gagal karena RUU Sekdidisnas ini atau rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini ditolak oleh DPR. Selanjutnya, Menteri Pendidikan tersebut juga menjelaskan terkait pertanyaan dari DPD RI mengenai pendidikan PAUD apakah dapat menjadi guru. Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah rencana dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Rencana tersebut adalah memasukkan guru PAUD, guru kesetaraan, dan juga guru pesantren formal untuk dapat diakui menjadi guru untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Nah itu Bapak Ibu bahwa di RUU Sekdinas itu memasukkan seorang guru PAUD, kemudian guru kesetaraan ya dan guru pesantren itu akan diakui sebagai seorang guru yang nantinya akan sama kedudukannya dengan profesi guru yang lainnya.
Bapak Ibu, tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena rancangan undang Disnas atau Sisdiknas tersebut ditolak untuk menjadi prolegnas prioritas. Selain itu, hal tersebut juga merupakan upaya atau kesempatan terakhir untuk rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Dengan demikian, semua rencana yang dilaksanakan pada RUU Sikdiknas tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dari Kemendikbudristek tersebut. Selain itu, beberapa jenis pendidikan yang belum diakui di Indonesia tersebut juga akan sangat sulit untuk menjadi pendidikan. Selain itu, rencana mengenai pemutihan sertifikasi guru yang diusulkan oleh Kemendikbud tersebut dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan gagal. Hal tersebut kemungkinan guru masih harus melalui PPG dalam jabatan yang antrian sangat panjang. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut yang tadinya rencananya untuk mensejahterakan guru berujung kekecewaan oleh Kemendikbud. Ya. Bapak Ibu, jadi dengan adanya rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dikembalikan atau ditolak oleh DPR, maka rencana Kemendikbudristek untuk melakukan pemutihan sertifikasi guru itu gagal total ya, atau gatot. Dan hal ini kemungkinan nantinya guru masih harus melakukan pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi Bapak Ibu yang masih belum sertifikasi ya. Pada prinsipnya bahwa pendidikan profesi guru itu adalah membedakan antara ASN berprofesi guru dengan ASN yang bukan berprofesi guru. Jadi ASN yang berprofesi guru ketika selesai melakukan pendidikan profesi guru, maka dia akan mendapatkan sertifikat seorang pendidik profesional. Itu yang membuat bahwa atau yang membedakan antara ASN guru dengan ASN yang lainnya. Jadi ketika PPG itu dihilangkan, otomatis guru itu tetap hanya setara dengan ASN yang lainnya, tidak ada yang membedakan ya. RUU Sikdiknas tersebut yang tadinya direncanakan untuk mensejahterakan guru berujung kekecewaan oleh Kemendikbud. Nah, jadi Kemendikbudristek akhirnya kecewa ya. Kecewa karena RUU Sikdiknas itu ditolak. Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya kita sama-sama menyadari bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu yang disusun oleh Kemendikbudristek sebenarnya telah melecehkan profesi guru dan dosen. Kenapa? Karena Undang-Undang Guru dan Dosen dihapus dan guru atau dosen negeri masuk dalam Undang-Undang ASN dan swasta masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan yang baru, nantinya guru dan dosen bukan lagi profesi, tetapi sudah menjadi karyawan untuk ASN dan buruh pekerja untuk ketenagakerjaan. Ya. Artinya tidak perlu lagi ada seperti BKD karena semua upah tergantung hubungan kerja antara majikan dan buruh. Ya. Nah itu bahwa untuk ASN dan swasta itu ya hanya ASN itu tidak ada lagi sebagai seorang guru yang benar-benar profesional,
menjunjung harkat dan martabatnya sebagai profesi guru dan dosen, melainkan disamaratakan, bahkan menyesuaikan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Itulah Bapak Ibu tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional dan mengenai rencana pemutihan sertifikasi guru yang diusulkan oleh Kemendikbudristek melalui rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya sampaikan tentang sertifikasi guru gagal untuk diputihkan, Nadiem Anwar Makarim kecewa, serta rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang gagal disahkan DPR. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.